Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz-Ustadzah, alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang cerah ini kita bertemu untuk mendapatkan atau bersama-sama membagi ilmunya, sharing pengalamannya terkait dengan bagaimana kita menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon izin berdiri, ya. Baik, perkenalkan nama saya Ustaz Somad. Jadi pada kesempatan ini, alhamdulillah saya berkesempatan untuk mengikuti program guru penggerak. Saya kebetulan calon guru penggerak angkatan 6 di sekolah SD Muhammadiyah 11 di kota Surabaya ini. Nah, adapun terkait pertemuan kali ini, kami akan mensosialisasikan bagaimana menciptakan budaya positif, bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas, dan bagaimana kita itu menangani permasalahan siswa tanpa harus menghukum. Oke, nanti ada materinya di sini. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin ada prakata dari kurikulum, wakil kepala sekolah bagian kurikulum kepada Ibu Siti Munarti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat menghadiri kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita berada dalam jalan kebenaran, yaitu jalan Islam. Ustadz-ustadzah semuanya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri kegiatan ini, yaitu sosialisasi penanaman nilai-nilai positif di dalam kelas. Insya Allah ini akan bermanfaat bagi kita pengajar, baik itu wali kelas maupun guru mapel. Ustadz-ustadzah, sebetulnya dari dinas pendidikan dari kecamatan, kebetulan kami tim dari SD Muhammadiyah 11 Surabaya yang mewakili pertemuan waktu itu saya dan kepala sekolah itu memang harus mengumpulkan ustadz-ustadzah baik itu wali kelas maupun guru mapel untuk sosialisasi penanaman nilai-nilai ini, dan kemudian nilai-nilai ini nanti itu secara bertahap itu diterapkan di kelas masing-masing. Jadi memang pertemuan ini juga satu sisi itu untuk tugas guru penggerak, tapi juga satu sisi yang lain itu memang tugas kami sebagai kurikulum untuk menjembatani pertemuan ini supaya nanti ustadz-ustadzah bisa menerapkan di kelas masing-masing, walaupun tidak langsung tapi secara bertahap menanamkan nilai-nilai positif ini ke anak. Mudah-mudahan acara ini banyak membawa manfaat bagi kita semua,
dan juga bisa kita terapkan kepada anak-anak sehingga insya Allah pembelajaran berjalan dengan baik dan juga anak-anak juga menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustazah Siti Minarti. Langsung saja teman-teman, Bapak Ibu, menciptakan budaya positif. Yang pertama saya selesai saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tahu bahwasanya kurikulum 2013 ini akan beralih ke kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini menciptakan suasana merdeka belajar yang tujuannya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu apa Bapak Ibu, ada yang tahu tujuan pendidikan? Untuk atau agar anak-anak itu selamat dan bahagia untuk dirinya dan bagi lingkungan masyarakat. Jadi tujuannya itu. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen yang ingin dicapai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini adalah nilai-nilai yang ingin dituju dari profil pelajar Pancasila. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita merubah atau ada perubahan kurikulum itu sebenarnya ada sesuatu yang ingin dicapai. Sesuatu yang ingin dicapai. Nah, ini kurikulum merdeka ini terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ya, Ki Hajar Dewantoro itu menganalogikan siswa itu sebagai padi. Kita pendidik atau guru itu sebagai petani. Kita pendidik atau petani itu hanya bisa menyemai, memupuk, garap tanahnya. Berharap padi itu tumbuh subur, berharap anak-anak itu sukses. Akan tetapi ingat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwasanya padi tidak akan berubah menjadi jagung. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya. Kita tidak bisa memaksakan anak itu agar pintar ini saja, agar pintar akademik saja, agar sukses ini saja, tidak bisa. Karena mereka sudah pegang kodratnya masing-masing. Ada yang padi, ada yang jagung, ada yang kedelai. Kita hanya bisa berupaya supaya padi itu tumbuh subur dan jagung itu tumbuh subur, seperti itu. Terkait hal itu, maka kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan, suasana yang membahagiakan kepada anak-anak di lingkungan sekolah dan lingkungan kelas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan yang terkait nanti materi ini. Monggo, ada yang mau maju satu saja. Mainnya adalah cobalah buka. Satu saja. Monggo Pak Ali. Mungkin Pak Ali atau Pak Dewi? Pak Dewi. Nah, oke, alhamdulillah. Ya. Tugasnya Pak Dewi, tapi jangan ditunjukkan Pak Dewi. Ya. Tulis sesuatu yang penting dan berharga, apapun itu, nggak usah diucapkan, ditulis saja. Mau Pak, saya tidak lihat, terus sampai letakkan tulisannya di tangan kanan jenengan, di kepala. Ya, monggo diangkatkan ke depan. Nah, coba Bapak Ibu mempengaruhi atau
Ustadz Dwi untuk membuka genggamannya dengan kata-kata boleh, dengan rayuan boleh, terserah. Monggo silakan. Monggo silakan Pak Ali, Pak Bulus. Pak D, kalau bisa buka kata Al-Quran nih. Oh, alhamdulillah. Ya, bisa Pak. Apa itu Pak? Sesuatu yang penting. Karena menurut saya sesuatu yang sangat penting adalah ilmu. Ilmu. Iya. Ilmu adalah sesuatu yang penting. Iya. Untuk Pak. Oke. Tepuk tangan untuk Pak. Monggo silakan. Untuk Pak. Sama. Oke. Sama. Baik. Kita melihat Pak Dwi tadi menuliskan sesuatu yang penting. Kira-kira menurut Pak Dwi, kenapa kok jenengan langsung membuka genggaman tangannya jenengan? Karena tadi ada motivasi. Ada penghargaan kepada saya supaya untuk membuka itu ada penghargaan. Rangsangan. Responnya. Iya. Nah itu disebut apa Pak Dwi kira-kira? Dorongan intrinsik atau ekstrinsik gitu. Ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Dwi tadi menggenggam sesuatu yang penting. Ustadz Dwi mau membuka itu karena ada dorongan ekstrinsik. Akan tetapi saya mau tanya lagi, kontrol untuk membuka tangan ini ada di siapa? Ada di Pak Dwi atau di Pak Ali tadi? Kontrolnya ada di Pak Dwi kontrolnya. Kalau misalkan Pak Dwi tidak mau buka, tidak akan mau, kayak gitu kan ya? Tidak akan mau. Terus dirangsang lagi mungkin. Nanti jenengan kalau mau buka Pak Dwi kasih uang 5.000, oh tidak mau. Nah, ternyata Pak Dwi ini lemah sekali, langsung buka ya. Padahal ini sesuatu yang penting. Kalau dia hilang, sesuatu yang penting ilmunya hilang. Nah jadi apa kalau ilmunya hilang kan gitu? Iya. Sama Bapak Ibu. Jadi kita sebagai pendidik itu bisa memberikan dorongan ekstrinsik. Akan tetapi kontrol itu tetap berada pada anak-anak kita. Nah gitu nih. Contoh misal nih, anak-anak nanti yang bisa tertib softnya Ustadz kasih bintang, biasanya gitu nih, Ustadz kasih bintang. Nah, ketika kita masih bintang itu nopo dorongan ekstrinsik. Tapi yang bisa mengatur supaya soft rapi itu kan anak sendiri. Dia mau mendapatkan bintang atau tidak. Kan ada anak itu terus Bobo gak dapat bintang, nah kita ada. Jadi dia yang punya kontrol sendiri. Nah, maka dari itu ada namanya itu teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Geiser. Teori kontrol. Nah, ini kita biasanya ada di paradigma ini Bapak Ibu, stimulus respon. Kalau ada stimulus nanti Pak Dwi hantar sama saya kan gitu. Ada stimulusnya kan, Pak Dwi merespon. Nah seperti itu. Ini perbedaannya. Ini teori kontrol dan ini stimulus respon. Yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, jadi anak kalau tidak bersepatu itu kan dinamakan kesalahan, kayak gitu. Tapi kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuanmu? Gak pakai sepatu, kan gitu. Nah, jadi kita akan beralih dari paradigma hanya stimulus respon ke teori kontrol seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita biasanya itu untuk mendisiplinkan anak-anak itu biasanya kan ada aturan-aturannya, tapi kan kita nggak tahu fungsinya apa sih aturan-aturan itu. Nah, pertanyaannya lagi Bapak Ibu,
Apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Apa? Ada yang tahu disiplin itu apa? Kamu itu harus disiplin karena kita nggak biasa kita. Kita disiplin sesuai dengan apa yang kita alami. Taat ya? Aturan. Taat aturan. Ayo disiplin duit, kan gitu ya? Berarti apa itu? Tertib ya, harus tertib. Berarti disiplin itu sesuai dengan aturan pokoknya. Bisa gitu. Disiplin itu adil, Disiplin itu adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yaitu definisi adil Pak ya. Definisi adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan disiplin itu membentuk anak itu supaya bisa bersikap adil. Seperti itu ya. Ayo. Ada yang lebih tinggi daripada adil Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini saya baca lagi karena ini merupakan kutipan dari Bapak Pendidikan kita dan Dewantoro menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu bisa ekstrinsik tadi, tapi yang lebih penting itu adalah ada rasa kemauan untuk self-disiplin sendiri. Nah di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang universal ini bersifat merdeka. Nah ini saya nggak tahu ini artinya, ini orang Jawa ini bahasanya. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantoro adalah mardika ing jarwanya nur nopo niki Pak, nur lepasing pamrih ing uga kuat kuwasa amandiri priyaga. Monggo bagaimana? Priyaga ya. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah dirinya sendiri. Jadi disiplin itu, aturan-aturan itu membentuk karakter anak untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Seperti itu. Nah ini nanti ada tipe kontrol namanya. Dan nanti ada istilahnya segitiga institusi. Menarik nanti kalau ketemu segitiga institusi. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita ciptakan di kelas dan di sekolah itu banyak macamnya. Ya, ini beda ya, aturan kelas sama nilai-nilai kebajikan. Kalau aturan kelas itu kan, nah ini ada aturan kesepakatan kelas ini, ada kesepakatan kelasnya. Mematuhi tata tertib, memakai seragam, membawa buku, menjaga kerukunan, ini peraturan atau kesepakatan kelas. Tapi kalau nilai-nilai kebajikan itu sifatnya itu ke karakter. Nah ini Bapak Ibu, peduli, rajin, integritas, kebersihan, komitmen, kreatif, percaya diri, seperti itu. Memang ini harus kita ciptakan dengan apa? Dengan stimulus tadi, ekstrinsik tadi. Ekstrinsik yang benar akan membuat anak-anak tercipta disiplin diri. Tanpa aturan pun mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Baik. Monggo bisa dibaca mungkin Ustaz Andri, ini ada kasus. Saya baca. Ini bisa. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Sering Bu kita melakukan itu ya Bapak Ibu? Saya tidak. Enggak ya, alhamdulillah tidak. Tapi ini ada kasus juga seperti itu. Oke. Karena kita tahu siswa itu bandel, mesti nggak gatek pelajaran kan gitu ya. Ayo maju, kerjakan ini kan gitu biasanya ya. Nah, kan nggak iso kan? Maka kita ajak menengahi kan gitu biasanya kita gitu. Nah, kita lupa paradigma. Ini ada kasus. Kira-kira yang dilakukan Pak Seno ini apa Bapak Ibu? Bullying. Oke. Terus apa lagi? Kalau saya ini ada hukuman, ada konsekuensi, menurut Bapak Ibu apa yang dilakukan Pak Seno ini? Apakah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, kalau menjatuhkan mentalnya, ini hukuman nih, hukuman secara psikis gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi di kelas kita? Kan seperti itu. Apakah setiap anak harus bisa matematika? Boten tidak Apakah anak kita itu harus pintar matematika? Tidak harus. Nah, Bapak Ibu, yang dilakukan Pak Seno ini adalah hukuman. Ada 3 sikap yang biasanya itu ada pada diri kita sebagai orang tua atau ada diri kita sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, di sini ada istilahnya hukuman, konsekuensi, yang belum itu pernah kita dengar itu restitusi. Baru kenal ya restitusi. Saya juga kemarin sebelum belajar di modul ini, saya tidak tahu restitusi itu apa. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama restitusi itu bagaimana. Hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya itu di luar aturan yang ada, di luar aturan yang disepakati di kelas. Oke. Kalau konsekuensi itu ada aturannya. Kamu nggak catat, tulis istighfar 10 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau sudah disepakati, konsekuensi kan gitu. Jadi aturan yang sudah disepakati terus dilanggar, terus kita memberikan itu berarti konsekuensinya anak-anak. Seperti itu nanti restitusi itu nanti merupakan pilihan. Restitusi itu situasi bagaimana anak itu berproses untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ini di luar apa yang biasanya ada di aturan Bapak Ibu. Nah, tujuan restitusi ini agar memperkuat karakternya anak-anak. Nah, terkait nanti dengan keyakinan kelas seperti itu. Hukuman itu akan menjadikan korban mendapatkan ketidakadilan. Korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti kalau restitusi. Kalau hukuman, murid anak itu tersakiti. Kalau konsekuensi, anak tidak dibuat nyaman karena tetap ada konsekuensinya. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nanti ada contohnya, nanti ada videonya Bapak Ibu. Nah ini kelihatan ya, kecil ya. Nah intinya hukuman itu adalah model paksaan. Modelnya itu paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus, respon. Kalau restitusi itu ada teori kontrol. Jadi membangkitkan kontrol anak untuk mendisiplinkan dirinya tadi. Ini salah satunya tidak usah. Nah ini Bapak Ibu, Ustaz Aminati ini oleh Al-Fiqh. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas,
ada iming-imingnya, ada hadiahnya, ada rewardnya. Kita sedang berasumsi sebetulnya itu mereka tidak dapat melakukannya. Logikanya kan gitu ya, karena ada paksaan ekstrinsiknya itu tadi. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya karena rewardnya kecil atau besar, kan gitu. Paham ya? Coba kalau sistem ranking itu kita hapus, apakah masih ada yang berlomba-lomba? Kan gitu. Kalau tidak ada yang berlomba-lomba untuk belajar, maka itu bukan merupakan reward atau penghargaan bagi siswa, karena dia tidak bisa menciptakan disiplin dirinya. Itu nih. Kalau misalkan yang tidak hafal 2 juz tidak dikasih reward, bagaimana? Apakah akan ada semangat untuk menghafalkannya? Kan gitu. Ini Bapak Ibu perkembangan pendidikan kita saat ini, zaman ini. Kalau dulu zaman kita, kalau dikasih reward, wah berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba seperti itu. Nah, sekarang ini kita harus membentuk karakter anak dari dalam, seperti kontrol dirinya. Nah, Bapak Ibu, untuk membentuk disiplin tadi, self disiplin tadi, disiplin diri itu tadi, maka kita harus membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Saya contohkan ini. Jadi sama seperti kesepakatan kelas cara membuatnya. Misalnya gini, anak-anak coba kita sama-sama bercurah hati, bersepakat. Kira-kira kalau Ustadz tidak menghargai kalian, bagaimana sikap kalian? Seperti itu. Tiap anak berpendapat, tidak mau. Bagaimana kalau Ustadz tidak memperdulikan kalian? Bah kalian nulis, bah kalian tidak nulis, bah kalian mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR, bagaimana perasaan kalian? Tidak suka seperti itu. Maka kita sepakati ya, keyakinan kelas kita ya, kita dalam satu kelas ini harus menghargai satu sama lain, harus peduli satu sama lain. Ditulis pada itu, gitu. Dipancing lagi, bercurah hati, seperti itu terus. Kalau aturan seperti ini, kalau aturan harus membawa pelajaran sesuai jadwal. Itu kan aturannya, kesempatan kelas ya. Nah, kalau keyakinan kelas lebih kepada membentuk karakter. Tahu nggih bedanya nggih? Jadi ini harus disepakati dan ditulis dan dipajang. Pajang di depan kelas. Nanti kalau ada sebuah kesalahan, salah satu tindakan segitiga restitusi itu seperti ini. Kalau ada yang berbuat kesalahan, kira-kira menurut kamu keyakinan apa yang tidak kamu lakukan? Kira-kira menurut kamu nanti ada seperti itu. Jadi kita harus membentuk keyakinan kelas itu tadi. Nah, ini cara pembentukannya. Pernyataan dari kelas adalah dalam bentuk positif, nggak boleh dalam bentuk jangan, nggak boleh jangan atau tidak itu jangan, nggak boleh ditulis. Nah, nggak boleh, itu harus positif. Tapi kalau sisi yang pada biasa itu tidak itu nggak apa-apa. Tapi kalau sisi religius itu ada tidak, karena nggak bisa beda kali religius sama keyakinan kelas gitu. Beda. Monggo bisa mungkin minta tolong dibacakan. Siapa ya? Pak Anjir, tolong Pak Anjir. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal
terpaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang berpendapat. Ya, Doni yang Kan mesti ada ya, mesti ada yang bertahu seperti ini. Ada aja bertahu seperti ini. Doni itu sering meminta makan ke teman-temannya, kan gitu ya? Jadi kan ini laporan ya. Iya, mesti itu seperti itu. Kira-kira menurut jenengan apa yang harus dilakukan Bu Ambar? Terus alasannya Doni itu apa? Pak Dwi mungkin atau Bu Min, Pak Wali? Kalau Doni mungkin dia tidak diberi uang saku dan juga tidak dibekali oleh orang tua. Nah, bisa jadi untuk perhatian dia, minta perhatian ke guru, dan mungkin kalau misalkan gurunya memanggil orang tua, nah itu biar orang tuanya tahu. Jadi dia intinya dia butuh perhatian. Bisa jadi seperti itu. Berarti Doni itu ada dua kemungkinan, tidak diberi bekal dan ada ingin minta perhatian, kan gitu, kurang perhatian. Berarti ada dua kebutuhannya Doni, tidak diberi bekal sama kebutuhan untuk diperhatikan. Mungkin ada pendapat yang lain? Kalau saya apabila beliau itu perlu dipandu dulu. Oh, dipanggil dulu. Terus dengan kelas, kemudian ditanya kepada Doni apa, kenapa kau berbuat seperti itu? gitu ya. Ya. Iya. Kemudian kita Bisa tahu bisa ya. tahu kebutuhannya seperti apa, baru kita mengambil langkah-langkah untuk Bagaimana cara menanganinya gitu ya Pak Vicky. Oke, betul. Gini, kalau kita sebagai Ibu Ambar itu, kan kita akan pengen tahu apa sih sebenarnya Doni ini, kok mesti kayak gini kan gitu. Nah ini Bapak Ibu, anak-anak berulah itu melakukan kesalahan itu biasanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, kan gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah tahu apa kebutuhan anak-anak itu? Kalau kita sebagai seorang pendidik, mungkin ada yang tahu, tadi sudah disebutkan butuh bekal makanan, butuh perhatian, terus butuh apa lagi Bapak Ibu? Butuh apa lagi Pak? Dihargai. Butuh dihargai, oke. Dipuji. Butuh dipuji. Nah ini Bapak Ibu, kita sendiri juga sama sebenarnya. Menurut William Glasser, sama tadi di bukunya teori kontrol tadi, ada 5 kebutuhan siswa, yaitu bertahan hidup, kebebasan, kesenangan, penguasaan, dan kasih sayang. Bapak Ibu, ada 5. Nah, apa yang membedakannya? Mari kita tonton video ini. Ada video. Monggo. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru Ini terkait hebat dengan kebutuhan untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Tadi ada 5 ya Bu ya, Bapak Ibu. Apa saja nih? Bertahan hidup, diterima, nah, tadi yang itu kasih sayang itu, terus penguasaan, senang, kesenangan, satu lagi bertahan hidup, terus kesenangan, power sama satu lagi yang ini Bapak Ibu, kebebasan. Nah, saya lanjut aja ya, biar nggak terlalu lama. Nah ini nanti terkait dengan nanti pembelajaran diferensial, diferensial gitu ya. Itu nanti ada kebutuhan siswa akan kesenangan dan kebebasan. Kita kan sudah ada ya di sekolah ini. Hal-hal yang baru. Ini kebutuhan kebebasan. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jangan terpaku di dalam kelas. Belajar jangan terpaku di dalam kelas.
kita bisa mengajak kemana saja. Seperti itu. Yang fasilitator saya itu menyampaikan, jangan segan-segan membuat anak itu senang dulu sebelum belajar. Dikasih kesenangan dulu, karena anak itu nanti akan bosan. Seperti itu. Kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kita lihat di video ini, mereka diajak keluar. Toh juga sama, dia belajar membaca, menulis, kita juga menitipkan seperti itu. Ini kebutuhan anak itu, Bapak Ibu. Kita nitip. Diri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Ini Bapak Ibu, tujuannya kebutuhan kebebasan itu malah justru kemandirian. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan Berbeda juga sama. Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Bedakan Bapak Ibu ya. Ketika kita masuk pelajaran, sudah, ayo dibuka halaman 15, baca. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita membuat fun game dulu, nah gitu ya. Kita buat fun game dulu, kita buat anak itu senang dulu, baru kita tarik ke materi pelajaran. Mohon maaf seperti contoh tadi. Tadi kan saya ingin menerangkan tentang teori kontrol. Kita buat dulu, pegang tangannya kan seperti itu ya. Itu adalah fun game. Sebelum kita masuk materi, oh ternyata mudah sekali terlempasinya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Saya menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Ini jangan disepelekan. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Kalau kita lihat di website itu banyak sekali fun game di kelas. Kita bisa menikmati apa yang mereka lakukan. Kita cara untuk membuat ini saat mengerjakan hal-hal yang bila IPA seperti ini praktek langsung. Ada global seperti ini di dalam kelas. Nah ini lebih menyenangkan. Mana benua pas apa? Benua Australia, Samudra Pasifik. Penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, Setiap anak ingin diberi apresiasi didengarkan, apa yang menjadi bisa membuat kompetensinya. dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Presentasi juga bagus. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Jadi dia tidak merasa terkontrol oleh sistem sekolah, peraturan-peraturan sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena Seperti kerap kali berpengaruh boleh dalam siswa itu menanam sendiri, Bapak Ibu. murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut
dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Sepakat ini ada kebutuhan dasar siswa-siswi kita nih. Nah, ini ada salah satu contoh ini ya Bapak Ibu. Ini asik. Kalau ada anak yang salah, kita nggak tanya ya langsung ya. Tapi anak itu mesti garai gitu. Sering buat ngadu di kelas. Wes, kalau disapa satu kelas. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apakah terpenuhi kebutuhan siswa seperti itu? Bukan gitu. Karena kita belum tanya dulu, kenapa sih seperti itu? Mungkin ada kebutuhan kebebasan dia itu tidak tercapai, tidak terpenuhi. Kadang anak kita itu kita menerangkan pada yang main, motor-motorannya seperti itu. Nah itu kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi dia Bapak Ibu? Kebebasan bermain. Iya. Kesenangan, bersenang-senang. Tapi beberapa kali menurut saya itu ketiduran. Ketiduran, kebutuhan apa Pak? Itu Pak. Tanya kenapa mau tidur? Ya logis, saya tidak bangun kan dia tidur. Saya biarkan. Ya Ustaz, saya bangunkan jam 4, jadi saya ngantuk. Itu kebutuhan apa Pak Ibu yang belum terpenuhi? Bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, atau kesenangan? Ya bertahan hidup ya, karena kebutuhan itu dasar gitu. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya lanjutkan ya. Dari kebutuhan iman dasar ini, maka kita harus menyikapi sebagai pendidik itu ada 5 kontrol, posisi kontrol kita Bapak Ibu. 5 posisi kontrol menurut bosnya seperti itu. Dalam bukunya Institution Instruction School Disiplin 98 mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplinnya di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, ada 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Pertama, ada sebagai penghukum, ada yang sebagai teman, ada yang sebagai pembuat atau pemberi rasa bersalah. Kira-kira ada nggak yang kita seperti ini kalau ada masalah? Adik, kamu itu gimana sih? Kamu kok gak bisa kasihan sama bapak? Mesti kayak gini terus. Pernah gak kita seperti itu? Nah, bapak itu lo capek, kamu lagi. Pernah gak? Pernah. Itu posisi kita itu sebagai pemberi rasa bersalah kepada anak. Seperti itu. Ya apa sih? Kan ada seperti ini posisi kita ya. Ya apa sih? Kok anu lagi? Ulangi lagi, cok rumahnya dulu ya. Nah itu posisi kita sebagai teman. Dan itu ada efeknya ternyata. Ada efeknya. Nah mari kita pelajari melalui video ini. Oke, ada efeknya. Kalau tidak secara langsung melihat video nanti kurang enak ya kalau tidak ada audio visualnya. Ya. Tadi kita sudah mengetahui posisi kontrol. Inggris, akhirnya saya bisa menghasilkan profit. Bapak Ibu, nah ini menarik Bapak Ibu. Nanti kita tahu kita harus bagaimana. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Diapakan dulu ya. Jadi kalau kita menghadapi anak-anak itu ada 5 posisi. Penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, monitor, sama
posisi manajer. Nah, nanti kita itu akan berusaha ke sini. Ustaz, apakah ini semuanya salah? Tidak sebenarnya. Cuma nanti ada impact-nya seperti itu. Nah, nanti kita akan beralih ke sini nanti. Nah, ini ada beberapa peristiwa, langsung saja ke studi kasusnya nih. Oh, bukan dulu, hukum dulu. Nah, ini coba dilihat ilustrasinya supaya kita lebih paham posisi kita masing-masing. Di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Kita lihat respon Sudah siswanya. berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Apa hubungannya terlambat sama Sekarang, keliling lapangan? keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Ditambahin malah dari Bapak. Pergi sana ke lapangan basket. Dulu kita waktu kecil hukum pernah ya seperti itu ya. Saya juga pernah. menunjuk-nunjuk, Ini berarti kita itu membunuh. dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika Ini dampaknya ya, Pak Ibu. posisi penghukum adalah Iya, murid Pak. cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini kita lihat ilustrasinya, membuat perasaan bersalah. Hukuman tidak berhasil nggak mungkin. Nah, ini kasusnya sama terlambat Bapak Ibu, Beda. tapi berbeda ya sikapnya gurunya ini. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf. Tahu gitu perbedaannya gitu. Permasalahannya sama, posisinya yang berbeda, menghukum dan memberi rasa bersalah. Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak harga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nggak bisa jadi Ketika kerja. guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nggak bisa bergaul dengan lingkungan. Ini posisi teman. Biasanya kita ini Pak Dwi biasanya posisi teman. Masalahnya sama,
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Jadi malah Kamu ini ada saja. beresin absennya gitu ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta identitas sosial. Namun, perlu diingat karena ini masih senang, maka ada faktor keteraturan dan Dampaknya kepada siswa Bapak Ibu. Siswa itu hanya bergantung pada satu orang saja. Orangnya yang dulu yang lain tidak tahu alam seperti namun hanya kan gitu ya. orang Dampaknya. saja. Dan dia malah memilih orang nanti ke depannya. Ya, ini Pilih-pilih orang. dikasih pena. Ini pemantau. Sama ilustrasinya terlambat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk Ini sekolah? terkait konsekuensi. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, Aturan. sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Konsekuensi. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Bapak Ibu, keyakinan lagi. Menghargai diri sendiri Menghargai diri sendiri. dan orang lain mungkin ya, Bu. Orang lain. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Ditanyakan Ya, lagi, Bu. keyakinan. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan Ingin ini? memperbaiki. Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah,
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, Bapak Ibu, kita sepakati. Menurut ilustrasi di tengah tadi ada 5 posisi: penghubung, terus apa lagi? Pemberi rasa bersalah sebagai teman, terus pemantau, ya pemantau, setelah itu manajer. Kira-kira untuk apa itu untuk murid? Bagus banget. Manajer ya. Manajer. Kenapa kok posisi manajer itu? Kenapa Pak Dwi? Karena dari dorongan dalam dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke, kita kan hanya mengarahkan saja, Bapak Ibu ya. Kita kan mengarahkan saja. Jadi kasus kemarin itu tadi, kenapa kamu kok terlambat? Lupa setel alarm, kan gitu ya. Ternyata permasalahannya itu lupa setel alarm. Terus apa lagi Pak? Pak Tulus mungkin ada pendapat? Enggak, saya cuma ini aja, mau tanya aja. Itu kan tadi di contoh itu kan anak SMA. Ya, Jadi, ya kita ngomong sampai paham. Paham ya. Yang pada SD ya. Kasuskan misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Ustaz kamu nggak bawa alat tulis kan? Oke. Jadi nanti apa ya? Memang butuh pembiasaan. Butuh kita itu belajar. Seperti itu. Pasti nanti ada yang salah atau apa atau kurang. Nanti kita perbaiki lagi seperti itu. Posisi manajer itu nanti ada istilahnya Bapak Ibu itu segitiga institusi. Kita pakai institusi. Ada langkah-langkahnya. Pertanyaan-pertanyaannya tadi itu kok sampai ke situ itu bagaimana? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti kita akan mengetahuinya, mempraktekannya itu ketika kita sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan itu yang tidak perlu kita tanyakan. Yang jelas tujuannya adalah restitusi itu atau posisi kita sebagai manajer itu supaya anak-anak mau menguatkan dirinya dalam memperbaiki kesalahannya. Intinya di situ Pak Tulis. Betul gitu. Ini ilustrasinya, hanya ilustrasi. Ini bersama. Jadi Berapa ini? Oke, monggo silakan Pak. Oke, kita lanjutkan di terakhir ini selanjutnya. Nah, kita sepakat di sebagai posisi manajer. Nah, untuk menangani atau posisi kita sebagai manajer itu ada istilahnya langkah-langkahnya Bapak Ibu. Namanya segitiga restitusi. Menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas dulu. Setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita stabilkan dulu anak itu. Tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Seperti itu. Oke. Setelah itu validasi kesalahannya. Oh, itu ternyata salah. Bagaimana cara memperbaikinya? Setelah itu keyakinan apa yang kamu dapatkan? Seperti itu, Bapak Ibu. Ini seperti ini. Nah, satu video lagi Bapak Ibu. Satu video lagi supaya kita tahu bagaimana langkah-langkah restitusi dipraktekkan. Saya cepatkan supaya nanti ini bagaimana cara penerapan segitiga restitusi namanya. 3 restitusi. Baik. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari dari di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pemimpinan Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya, Tahu perbedaannya di Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat nih bagaimana Bapak Ibu bisa menangani siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan langkah-langkah pendidikan institusi. ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. SMA itu Pak. SD kan. Jadi kita harus bisa memodifikasi Bapak Ibu. Jadi nggak harus melulu seperti ini pertanyaannya. Intinya restitusi itu proses bagaimana siswa itu dapat memperbaiki dirinya agar dia kembali ke kelasnya itu dengan karakter yang kuat. Tadi 3 langkah itu pertanyaannya monggo silakan divariasi. Pertama kita harus stabilkan dulu identitasnya. Setelah itu kita cari validasi kesalahannya. Oh kesalahannya seperti ini. Terus kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Seperti itu. Kalau nggak tahu, kalau seperti ini gimana memperbaikinya? Seperti itu. Kita kasih pilihan-pilihan. Setelah itu, kalau kamu dihargai orang itu enak nggak ya? Seperti itu. Kita pancing seperti itu. Kalau ini kan sudah bisa jawab atau menghargai. Kita pancing-pancing kalau SD. Seperti itu. Dan itu kalau anaknya yang pemarah itu malah itu diam. Sudah ditanyai apa nggak dijawab. Tidak terbuka. Ya. Tidak terbuka. Nah, itu butuh ruang. Butuh ruang yaitu untuk menstabilkan emosinya kita, menstabilkan identitasnya kita. Nah, kalau kita anak kecil, balita itu kan istilahnya itu tantrum ya, apa? Tantrum ya, seperti itu. Ya. Oke Bapak Ibu, ini terakhir. Kalau tadi sudah kita pahami 5 posisi kontrol, terus 5 kebutuhan dasarnya, terus ada langkah-langkah segitiga restitusinya, sampai ditanya ada 3 kasus, monggo dipecahkan kira-kira seperti apa ini. Saya bacakan deh. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP.
Beberapa murid perempuan TV dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan sikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka bersama. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru penggantinya. Nah, yang mau saya tanyakan dari kasus ini, Ibu Eni itu posisinya apa? Posisi betul, memberi rasa bersalah. Iya kan? Nanti saya ditegur kepala sekolah kan gitu nih. Nah, posisi Ibu Santi itu sebagai apa? Untuk menangani Vivi dan Natali. Posisinya Ibu Santi manajer, karena dia menanyakan bagaimana cara memperbaikinya kan gitu nih. Meskipun ada satu langkah dari segitiga institusi yang tidak dilakukan. Betul nggih? Nah, dari kasus ini nggih. Sekarang kasus kedua. Monggo Bapak Ibu. Dibaca. Sabrina ini datang terlambat. Karena terlambat dia terburu-buru tidak pakai sepatu hitam. Sepatunya warnanya coklat. Ketemu Pak Lukman. Pak Lukman seperti itu perkataannya. Oke. Apa Bu, Bapak Ibu, posisinya Pak Lukman? Penghukum. Dari mana Bu kok tahu penghukum? Indikatornya apa? bersikeras pada peraturan yang dilakukan. Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah. Oh salah ya? Kamu salah. Kamu salah, sudah terlambat. Kalau pemantau kan ada konsekuensinya. Setuju pemantau atau penghukum? Ini juga sama. Di kelompok saya juga ada perbedaan pendapat. Tapi Bapak Ibu, ketika dia menghukum Sabrina dengan lari seperti itu, tidak memakai sepatu ya seharian seperti itu bukan pemantau. Kalau pemantau itu kan ada ukurannya, kan gitu ya, ada ukurannya seperti itu. Jadi dia itu sebagai penghukum seperti itu. Nah, ada satu lagi pertanyaan Ibu terkait dengan itu peraturan ini. Apa sih hubungannya sepatu hitam itu? Ada peraturan, kenapa harus hitam pada itu?
kesiswaan. Sering semua kesiswaan. Aturan ya. Ini kemarin juga dibahas di kelompok kami Bapak Ibu. Ternyata sepatu hitam itu ada nilai-nilai kebajikannya juga Bapak Ibu. Nilai kebajikannya itu adalah menghindari kesenjangan sosial. Kalau sepatu warna hitam itu mereknya apapun itu tidak terlihat. Kalau itu bagus atau tidak, netral. Di keseragaman seperti itu. Kalau berwarna-warni itu terlihat seperti itu. Mahal atau tidak seperti itu. Oh, seperti itu. Baru tahu saya kemarin ini. Nah, jadi kasus terakhir Bapak Ibu, monggo silakan. Anton dan Dino, monggo bisa dibaca. Terakhir, Anton dan Dino ini berteman, bermain di lapangan basket. Setelah itu ada cekcok sampai fisik, sampai fisik. Ternyata kancing bajunya Anto ini terlepas sama Dino. Nah, seperti itu, terlepas sama Dino. Ibu Suti selaku kepala sekolah ini menyelesaikan permasalahannya. Monggo bisa dilihat cara penyelesaian masalahnya Ibu Suti. Ini kan prosesnya. Ada dua anak yang bertengkar. Dijumpai Ibu Suti. Ini langsung ke kepala sekolah. Ibu Suti itu kepala sekolah. Kebetulan diketahui oleh Ibu Suti sebagai kepala sekolah. Yang belum tiga nih, sorry. Yang belum tiga, ini langsung membawa ke kepala sekolah. Oh iya betul. Kenapa enggak ke wali kelasnya dulu? Harusnya seperti itu. Betul Pak. Lulus dari ilustrasinya bisa melalui baru ke kepala sekolah. Betul seperti itu. Ke wali kelasnya dulu bisa. Atau guru tiga tadi bisa langsung melerai tapi langsung dibawa ke kepala sekolah. Mungkin ilustrasinya seperti itu. Mungkin untuk menjaga kelasnya, dua anak ini dibawa ke kepala sekolah. Posisi apa? Bu Suti ini pendukung manajer. Indikatornya gimana Pak itu? Dia bisa memberikan stimulus anak. Betul. Sebenarnya Bapak Ibu, permasalahan apapun itu kan warnanya sama. Sebenarnya kan anak itu memperbaiki kesalahannya kan gitu kan. Cuma cara penanganannya bagaimana Bapak Ibu? Nah seperti itu kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian. Harapannya dari kami adalah kita bisa mempraktekannya. Kita sama-sama belajar menggerakkan bagaimana kita dalam posisi manajer seperti itu dan memahami kebutuhan dari siswa kita supaya nanti tujuan pendidikan itu tercapai. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang terbatas. Kita nanti ada kegiatan yang lainnya. Mungkin nanti kalau ada sharing atau pertanyaan kita sharing bersama-sama di komunitas kita. Saya kira terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.